Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perkembangan sistem pendidikan Indonesia pasca era reformasi. Saya Revita Pujarti. Saya Mutiara Anggreta. Saya Sinta Suhertina. Baiklah, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan yang pertama itu tentang konsep reformasi pendidikan. Reformasi secara etimologi yang berasal dari kata formasi yang berarti susun atau bentuk susunan instansi pendidikan, yaitu mengetahui tentang mendidik. Nasional yaitu yang berkenaan dengan bangsa sendiri. Reformasi berarti perubahan radikal untuk perbaikan dalam bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan pada peraturan negara tersebut. Misalkan di negara Indonesia berarti pendidikan nasional yang menjadi dasar yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 19 tahun 45. Jadi reformasi pendidikan nasional adalah perubahan radikal yang ada dalam suatu instansi pendidikan yang berada dalam naungan suatu negara kebangsaan. Selanjutnya yaitu tentang reformasi pendidikan yang diawali dengan kebijakan otomisasi pada satuan pendidikan dan berujung pada perluasan kewenangan guru dalam mengembangkan pembelajaran yang digerakkan sejak lahir. Abad ke-20 telah berpenetrasi pada semua aspek pendidikan. Bahkan PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SMP mengamanahkan untuk dilakukan standarisasi 8 aspek pendidikan. Yang pertama yaitu tentang isi kurikulum, kedua rumusan kompetensi kelulusan, ketiga pendidik, dan keempat tentang tenaga pendidikan, proses pembelajaran, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan, penilaian, dan pengelolaan. Konsep belajar sejak era reformasi ini, pendidikan lebih didominasi pada siswa. Mereka yang lebih banyak melakukan proses interaksi dalam kelas, baik dengan bahan ajar maupun dengan teman sebaya mereka. Mereka melakukan pencarian informasi keilmuan dari berbagai literatur, membahas temu-temuannya, melatih kemahirannya untuk mengoperasikan ilmunya, dan melakukan analisis, sintesis, dan penyimpulan akhir. Serta guru mendampingi mereka untuk belajar, membimbing para siswa melakukan latihan tentang teori-teorinya dalam kelas, membimbing para siswa untuk mengulangi pembelajaran dengan sesama teman sebaya, dan bahkan membimbing mereka untuk melakukan uji coba di laboratorium. Selanjutnya yaitu perkembangan pendidikan pada era reformasi. Pendidikan pada masa reformasi mengalami suatu perkembangan yang pada dasarnya lebih maju daripada pendidikan pada masa Orde Baru. Pendidikan pada zaman reformasi mengutamakan pada perkembangan peserta didik yang lebih terfokus pada pengelolaan masing-masing daerah atau otonomi pendidikan. Dalam hal kependidikan diberlakukan suatu kualifikasi profesional untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Sedangkan sarana dan prasarana juga sudah mengalami suatu peningkatan yang baik. Pendidikan pada masa reformasi mengalami suatu perkembangan yang pada dasarnya lebih maju daripada pendidikan pada masa Orde Baru. Pendidikan pada masa reformasi mengutamakan pada pengembangan peserta didik yang lebih terfokus pada pengelolaan masing-masing daerah ekonomi pendidikan. Pada awal masa reformasi masih menggunakan kurikulum 1994. Beberapa saat kemudian, kurikulum 1994 ini diubah menjadi kurikulum 2000 dan disempurnakan menjadi kurikulum 2002 atau kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum ini fokus pada 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek afektif, kognitif, dan juga psikomotorik. Di era reformasi setidaknya ada 4 kebijakan pendidikan yang menjadi agenda perbaikan sistem pendidikan nasional. Yang pertama yaitu peningkatan mutu pendidikan,
efisiensi pengelolaan pendidikan, relevansi pendidikan, dan yang terakhir yaitu pemerataan pelayanan pendidikan. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan penjelasan oleh rekan saya, yaitu Sinta Suhersina. Pada Sinta, saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. C. Kebijakan priorisasi pemerintahan. A. Kebijakan era pemerintah B.J. Habibie. Pemerintah B.J. Habibie mulai 1999 membebaskan SPP untuk SD hingga SMTA. Selain itu, pemerintahan juga memberikan beasiswa SD kepada 1,16 juta siswa nasional untuk SMTA dan perguruan tinggi akan ditentukan kemudian. Mengenai normalisasi kehidupan kampus, kebijakan NKK dan BKK di zaman Orde Baru oleh menghambat kreativitas dan kebebasan mahasiswa dicabut. Lembaga ilmiah seperti kampus perguruan tinggi dibebaskan dari intervensi dan pengaruh luar. B. Kebijakan era pemerintah Gus Dur. Gus Dur memunculkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pemerintahan Gus Dur juga terkenal karena meningkatnya gaji guru secara signifikan. Yang C. Kebijakan pemerintah Megawati. Dirubahnya kurikulum 1994 menjadi kurikulum 2000 dan akhirnya disempurnakan menjadi kurikulum 2002 atau KBK. KBK atau kurikulum berbasis kompetensi merupakan kurikulum yang pada dasarnya berorientasi pada pengembangan 3 aspek utama. Antara lain aspek afektif atau sikap, yang kedua kognitif, pengetahuan, dan psikomotorik atau keterampilan. Pada tanggal 18 Juli 2003 disahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memberikan dasar hukum untuk membangun pendidikan nasional dengan menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan, dan menguji hak asasi manusia. D. Kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada pemerintahan SBY ditetapkan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Penetapan undang-undang tersebut disusul dengan pergantian kurikulum KBK menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum ini berasalkan pada PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, struktur, dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, serta silabus dan RPP. Kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap atau diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 atau yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 13 ini masuk dalam masa percobaannya pada tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi rintisan. Yang F, kurikulum merdeka. Nah, dalam kurikulum merdeka ini, guru memiliki keleluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kurikulum merdeka menggunakan basis proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila untuk mendukung visi pendidikan Indonesia dan sebagai bagian upaya pemulihan pembelajaran kurikulum merdeka yang sebelumnya disebut sebagai kurikulum prototipe. Dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus fokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik.
Sekian penjelasan dari saya selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya kepada Mutiara Anggraita. Saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan reformasi pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu kelebihan reformasi pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu ada peningkatan aksesibilitas. Reformasi pendidikan di Indonesia telah meningkatkan aksesibilitas pendidikan kita bagi masyarakat. Program wajibnya yaitu belajar 12 tahun. Seperti Kartu Indonesia Pintar atau yang sering kita dengar-dengar dengan kata KIP, dan bantuan operasional sekolah yang biasa disebut dengan BOS, telah memberikan bantuan finansial kepada siswa dari keluarga miskin sehingga mereka dapat mengakses pendidikan dengan lebih baik. Yang kedua yaitu peningkatan kualitas guru. Reformasi pendidikan di Indonesia juga berfokus pada peningkatan kualitas guru. Program sertifikasi guru dan peningkatan kualifikasi pendidikan guru melalui pendidikan vokasi guru telah dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru. Hal ini berpotensi meningkatkan mutu pengajaran di kelas. Yang ketiga yaitu ada peningkatan relevansi kurikulum. Reformasi pendidikan di Indonesia berusaha untuk membuat kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan global. Penerapan kurikulum 2013 yang menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi dan pendekatan saintifik, bertujuan untuk melatih siswa agar mereka memiliki keterampilan dan pemahaman tentang yang dibutuhkan di dalam dunia kerja. Selanjutnya yaitu kelemahan reformasi pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu adanya implementasi yang tidak konsisten. Meskipun dengan adanya upaya reformasi pendidikan di Indonesia ini, implementasinya masih tidak konsisten di seluruh wilayah. Terdapat variasi dalam kualitas pendidikan antara daerah, perkotaan, dan perdesaan, serta antara sekolah negeri dan swasta. Kurangnya koordinasi dan pemantauan yang efektif dapat menghambat efektivitas reformasi. Yang kedua yaitu adanya kurangnya fasilitas dan sumber daya. Banyak sekolah di Indonesia ini masih menghadapi kendala dalam hal fasilitas dan sumber daya yang memadai. Beberapa sekolah di daerah terpencil masih kekurangan fasilitas dasar seperti ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan. Kurangnya sumber daya ini dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang akan diberikan. Yang ketiga yaitu adanya ketimpangan antara pendidikan perkotaan dan pedesaan. Reformasi pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya mengatasi kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Sekolah-sekolah di pedesaan seringkali menghadapi tantangan dalam hal aksesibilitas, kualitas guru, dan fasilitas keberlanjutan pendidikan bagi siswa di pedesaan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat di depan. Itu saja presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.